semuanya Sobat Prakim. Kita berjumpa kembali pada podcast kali ini bersama saya di sini Vincentia Aprilia Devi Ratnasari yang bertugas sebagai MC pada podcast kali ini. Oke, di episode saat ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yaitu adalah Ruspin. Nah, apa sih Ruspin itu? Nanti kita akan membahas bersama dengan narasumber kita pada kali ini, podcast kali ini, yaitu Mas, siapa namanya Mas? Boleh kita kenalan lah ya, siapa monggo Mas? Anggirio Mbak. Oke, namanya Mas Anggirio. Mas Anggirio ini sekarang posisinya itu sebagai siapa? Mungkin dari penyedia Ruspin ya? Iya, kami dari aplikator Ruspin. CV Ardian Jaya Teknik ya, yang berworkshop yang berkantor di Semarang dan workshopnya di Kabupaten Kendal. Oke, baik. Berarti nanti masyarakat yang ada di sekitar Semarang bisalah ya main-main atau mungkin bisa cari tahu apa itu Ruspin secara langsung mungkin dengan Mas Anggi. Oke, siap. Selanjutnya ini kita akan masuk ke dalam intinya. Apa sih itu Ruspin gitu ya Mas Anggi ya. Ruspin atau mungkin kita bisa singkatan dari rumah unggul sistem panel instan. Oke, boleh Mas Anggi dijelaskan apa sih Ruspin itu? Oke. Baik Pak. Ruspin itu singkatan dari rumah unggul sistem panel instan, betul. Itu adalah teknologi rumah yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dari Direktorat Jenderal Cipta Karya yang di Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan. Jadi rumahnya itu prefabrikasi. Jadi rumah itu struktur rumah itu kita cetak di workshop dengan ketentuan dan mutu yang sudah ditentukan. Kemudian setelah itu kita mobilisasi, kita kirimkan ke tempat yang sudah disediakan atau di tanah yang akan kita bangun rumah. Di situ Ruspin itu kita rakit. Kalau untuk rumah tipe 36 mungkin perakitan strukturnya cukup dalam waktu 1 hari. Wow. Oke. Jadi yang perlu diketahui bahwa Ruspin itu komponennya adalah dari beton bertulang. Jadi komponen-komponen beton, panel-panel dengan panjang 1,35 sampai 1,5 meter. Itu yang bisa kita mobilisasi menggunakan truk dari workshop, kita kirim ke lokasi, terus tinggal ngerakit menggunakan komponen sambungnya berupa baut Mbak. Oh, oke, baik. Jadi lebih praktis gitu. Efisien. Ya. Berarti ini dari pernyataan atau mungkin dari pengenalan Mas Anggirio ini sudah terlihat ya teman-teman ya Sobat Prakim bahwa ada sesuatu dari pengembangan kementerian yang begitu efisien, begitu menarik untuk mempermudah masyarakat luas itu membangun rumah. Itu dengan Ruspin itu tadi sudah prefabrikasi ya, istilahnya Bapak Ibu sekalian atau mungkin Sobat Prakim jika pengen bikin rumah sudah ada strukturnya yang bisa langsung dipasang. Jadi langsung pesan, langsung dikirimkan. Ini kayak rumah Lego gitu ya Mas ya, kayak rumah knockdown seperti itu. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Semakin mungkin dari sini teman-teman menjadi semakin pengen tahu lagi gimana sih kok ada ya pengembangan seperti ini. Nah, dari itu semua ada nggak jenis-jenisnya Ruspin itu seperti apa sih? Ada berapa jenis atau mungkin ada berapa komponennya mungkin biar kita semakin tahu, semakin paham gitu. Oke, untuk Ruspin itu untuk membangun struktur rumah komponennya hanya ada 2 Mbak. Yang pertama sebutannya adalah komponen 1 dan komponen 2. Komponen 1 itu dimensinya 10 kali 10 dengan panjang 1,5 meter. Kemudian komponen 2 itu dengan lebar 30 cm, tebal 10 cm dan panjangnya
1,35 meter atau 135 cm. Dari dua komponen tersebut bisa kita rakit atau kita rangkai menjadi beberapa tipe rumah sesuai dengan keinginan dari user atau dari si pemesan. Jadi biasanya kita si pemesan punya konsep rumah seperti ini, kemudian kita desainkan ulang sesuaikan dengan komponen-komponen Ruspin. Setelah itu kita diskusikan dengan user, dengan pemesan. Ketika sudah oke, maka kita kirim ke lokasi dan kita rakit. Berarti istilahnya masih ada konsultasi, ini sesuai atau tidak, apa mungkin kan kadang kan kepengenan owner dengan bentuk dari Ruspin kan ada kesenjangannya, ada perbedaan, mungkin kita harus ada penyesuaian itu tadi, ada jasa konsultasi juga. Betul, ya. Okay. Jadi kita untuk di Jawa Tengah sendiri, kalau untuk yang pihak swasta, yang user atau owner punya desain rumah sendiri itu kita bisa konsultasikan dulu. Kita konsultasikan dulu terkait dengan denah yang sesuai dengan keinginan dari mereka. Nah, mengenai itu tadi kan berarti ada nggak sih, pasti kan ada perbedaan antara rumah tradisional, konvensional yang menggunakan konstruksi biasa dan juga rumah yang menggunakan Ruspin. Nah, kira-kira kan pasti ada perbedaan. Kira-kira apa ya kelebihan dan kekurangannya itu? Oke. Kalau untuk kelebihannya dulu ya, Mbak. Kita sampaikan dulu kelebihannya. Kelebihannya itu satu, hemat waktu. Dari pengerjaan rumah yang sudah pernah kita laksanakan. Contoh, kita membuat rumah tipe 36. Kalau konvensional mungkin butuh waktu kurang lebih 30 hari, bahkan mungkin lebih. Itu untuk struktur saja? Untuk satu rumah utuh. Satu rumah utuh. Untuk konvensional. Kalau kita menggunakan Ruspin, satu rumah utuh, itu kita butuh waktu kurang lebih 14 hari, 12 sampai 14 hari. Jadi penghematan waktu itu cukup signifikan. Yang kedua, untuk Ruspin itu bisa dikatakan tidak ada limbah atau sampah konstruksi seperti begisting kayu. Yang kalau di konvensional kita ada begisting kayu yang kemudian nanti akan tidak digunakan. Iya, menjadi sampah ya Mas ya. Iya, kalau di Ruspin itu tidak ada, semuanya sudah precast, kita kirim ke lokasi itu sudah bersih, tinggal rakit. Jadi kelebihan yang kedua terkait limbah atau sampah konstruksi. Kelebihan yang ketiga adalah kekuatan atau mutu yang terukur, Mbak. Terukur, terstandarisasi. Semisal beton itu sudah ditentukan mutunya, itu adalah K300. Kemudian untuk tulangannya sudah ditentukan, di dalam betonnya itu ada tulangan utamanya diameter 8, kemudian ada tulangan sengkangnya diameternya 6. Jadi sudah terstandarisasi. Begitu juga baut-baut penyambungnya, mur dan baut itu juga sudah terstandarisasi. Jadi kita sebagai aplikator bisa dikatakan juga diawasi langsung dan bertanggung jawab langsung terhadap Direktorat Bina Teknik, Mbak. Jadi kita ada laporan terkait mutunya, terkait ada standarnya yang bisa dipertanggungjawabkan istilahnya gitu. Sedangkan kalau konvensional itu mutu betonnya itu sesuai dengan tergantung budget yang aja. Ya sama yang tergantung punya rumah punya uang gitu, nggak tahu tukangnya ngasih campuran berapa nggak tahu. Betul. Tahu-tahu ambrol gitu aja ya Mas ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya apa lagi Mas kira-kira? Kalau kekurangan itu
Ya, ada kelebihan pasti ada kekurangan. Iya pasti. Kekurangannya itu sementara ini masih terbatas ke bentuk tata ruangnya. Dalam arti ngeten, dalam arti begini. Jadi di Ruspin itu ada sesuatu yang mengikat, yaitu jarak antar kolom itu di rentang 3 meter, Pak. Jadi tidak bisa lebih, semisal ada owner yang menghendaki, Pak, kami pengen ruang yang lebarnya 5x5 tanpa kolom di tengah. Itu yang belum bisa diaplikasikan menggunakan Ruspin. Ya, Jadi berarti masih karena sebatas mungkin itu. sementara karena Ya. di yang masih tipe-tipe kecil dulu ya, Betul. Mas ya. Karena apa mungkin dari standarisasinya itu tadi, mungkin ya butuh ada pengembangan-pengembangan lain. Nah itu dari kementerian itu sendiri tadi ya. Ya, mungkin kita Diawasi itu. tunggu nanti ada Ditunggu. perkembangan teknologi yang baru dari kementerian. Iya. Nanti bisa kita aplikasikan lebih lanjut lagi. Nah, berarti kan kalau seperti itu ada tantangan tersendiri dari penggunaan Ruspin itu sendiri, ya kan Mas ya. Kira-kira dari kan Mas Anggi ini sebagai penyedia atau sebagai penyuplai Ruspin itu, ada nggak sih tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi oleh Mas Anggi? Mungkin tantangan terhadap masyarakatnya sendiri atau pada pengembangannya atau dari terhadap atasan atau dari kementeriannya itu. Apa aja Mas mungkin? Monggo. Oke. Untuk tantangannya sendiri di Ruspin itu adalah ini, Mbak. Masyarakat belum familiar terhadap Ruspin. Sehingga di awal itu masyarakat itu selalu masih memandang sebelah mata. Ini apa kuat kok menggunakan hanya panel-panel saja. Cepet juga ya dan Mas cepat. ya. Kok bisa 1 hari strukturnya jadi? Iya betul. Itu yang menjadi pertanyaan ke mereka. Tapi setelah kita lakukan edukasi atau istilahnya kita juga solusinya adalah ketika ada user, ada owner, pemesan, itu kita tidak hanya mereka pesan, kita kirim, kita rakit, tidak hanya itu, tapi kita juga melatih tukang-tukang yang ada di sekitar, semisal kita ngirim di desa A, kita persilahkan di desa A itu, monggo kita akan adakan pelatihan perakitan dan sosialisasi terkait Ruspin itu apa, bagaimana masangnya, sehingga untuk tenaga-tenaga lokal atau tenaga masyarakat itu tahu Ruspin itu bagaimana, kualitasnya seperti apa, cara merakitnya bagaimana, itu salah satu solusi yang kita lakukan untuk mengenalkan Ruspin ke masyarakat yang lebih luas lagi. Oke, berarti istilahnya tantangannya itu terus ada penyelesaiannya gitu ya Mas ya. Nah dari itu tadi penyelesaian itu jadi tambah jatuh cinta nggak sih Mas masyarakat tentang Ruspin ini? Tertarik ya? Iya, kalau sudah tahu, sudah istilahnya sudah pegang, sudah ikut kerakit, itu mereka semakin yakin, yakin. Mungkin teman-teman perakim nih, sobat perakim mesti dari lihat ini pasti juga semakin penasaran ya, semakin pengen tahu ya Mas ya. Jadi mungkin nanti kalau pengen tahu lebih lanjut lagi bisa menghubungi Mas Anggi, mungkin dia main-main ke workshopnya bisa jadi juga. Nah kemudian ya Mas ya, dari kan tadi Mas Anggi juga sudah beberapa kali menyuplai atau mengirim barang dan juga ada proyek-proyek yang menggunakan Ruspin. Bisa menceritakan Mas ada di mana aja studi kasusnya, mungkin pernah menyuplai di mana, terus kemudian rumahnya tipe berapa atau apa, mungkin bisa diceritakan Mas. Bisa jadi contoh ya kalau teman-teman pengen lihat rumah Ruspinnya tuh jadinya seperti apa gitu. Baik Mbak, yang sedang saat ini sedang berjalan, dan itu adalah
kolaborasi ada antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan unsur-unsur yang lain itu ada di Kabupaten Pekalongan. Oh, Pekalongan. Di Sisemut. Sisemut, itu Ya. kecamatan atau desa, Mas? Desa Desa Sisemut. Ya. Sisemut, oke. Itu ada 99 unit Wow, lumayan Ruspin. itu, 99 unit. yang dikolaborasikan dengan yang pusat dan provinsi, dan perakitannya itu oleh warga lokal yang kita lakukan pelatihan. Diberdayakan ya, Mas ya. Diberdayakan. Biar semakin tahu dan jatuh cinta tadi itu ya, Mas ya. Oke, terus Itu relokasi desa ya. Kemudian ada lagi yang di Kabupaten Semarang. Oh, itu ada yang lagi. Ya, relokasi Bendung Jeragung itu juga 82 unit. 82 unit. Nggih, 82 lumayan. unit itu menggunakan Ruspin. Itu juga dirakit oleh warga masyarakat yang kita lakukan pelatihan. Oke. Dan itu unitnya lumayan ya, Masnya, banyak loh teman-teman. Berarti kan dalam jumlah yang banyak itu Mas Anggi bisa membangun dalam waktu yang cepat juga ya. Jadi kan teman-teman kalau seumpama pengen membangun rumah dengan cepat dan efisien, nah ini saatnya dengan menggunakan Ruspin ini gitu. Jadi kan ada inovasi terbaru yang untuk memudahkan sobat Prakim semua dalam membangun rumah. Oke. Nah, untuk kedepannya nih Mas Anggi ini ya. Okay. Masa depan bagi rumah-rumah atau yang menggunakan rumah panel instan atau Ruspin ini, kira-kira prediksi kedepannya seperti apa ya, Mas? Menurut Mas Anggi nih. Ini yang kita sedang melakukan pendekatan istilahnya ya, Mbak. Iya. Pendekatan ke pasar developer atau penyedia perumahan. Iya, dengan betul. kita melakukan kerjasama sehingga diharapkan nanti pembangunan di perumahan ini kan pasarnya banyak ini. Pasarnya Benar. banyak, terutama untuk perumahan-perumahan yang FLPP gitu. Ya. Itu pasarnya ada banyak. Kalau kita bisa kerjasama dengan pihak tadi, developer juga. dan mungkin juga bisa mendukung dari program kerja pemerintah yang 3 juta iya, betul, 3 juta rumah. Betul. Iya. Jadi kita kan bisa produksi, terus kemudian kita bisa mendistribusikan itu dengan membangun dengan lebih cepat. Betul, oke, benar sekali dari pernyataan Mas Anggi ini. Mungkin kedepannya itu akan Ruspin ini dikenal lagi oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini ya, dengan adanya tadi bisa mendukung dari program pemerintah dan juga menggandeng dengan developer juga. Pastinya Ruspin akan semakin sudah awam ya, sudah pada mengerti juga apa itu Ruspin. Oke, mungkin perkenalan singkat mungkin atau perkenalan mengenai Ruspin itu apa, mungkin bisa menjadi lebih tahu, lebih jatuh cinta, lebih pengen mungkin bisa pengaplikasiannya ya di rumah teman-teman sobat Prakim itu nanti, atau mungkin jadi lebih pengen eksperimen rumahnya, nanti saya punya tanah nih, mungkin bisa jadi gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Anggi Rio atas perjumpaan kali ini di podcast saat ini. Oke, baik, jadi intinya teman-teman Prakim semua, ada upaya dari kementerian mengenai efektivitas pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia semakin lebih mudah. Jadi monggo silahkan teman-teman sekalian Prakim bisa mencoba-coba atau mungkin mencari tahu lagi apa sih upaya-upaya dari pemerintah untuk
membuat lebih mudah lagi membangun rumah. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan isu-isu yang lebih baik dan lebih up to date lagi dari seputar pembangunan perumahan di Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.